Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat siang ini kita bisa hadir di salat Jumat. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membekali cinta di dalam hati kita. Benih-benih cinta itu ada, maka kewajiban bagi kita untuk menjaga bahkan melestarikannya. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang mengambil, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Dalam bentuk apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kaum muslimin mencintai Allah. Atau dalam penafsiran yang lain, seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi mereka mencintai Allah tapi juga mencintai tandingan dengan cinta yang sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu cintanya full, tidak terbagi dengan berhala, tidak mencintai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta mereka lebih kuat daripada cinta orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti di antara dalil yang menunjukkan bahwa cinta itu ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Cinta itu ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Bahkan Allah menyatakan, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah telah menanamkan cinta kepada keimanan di dalam hati kalian, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi iman tersebut di dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bahkan Allah membuat kalian membenci kepada kefasikan, kemaksiatan dan kekufuran. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah benih-benih cinta yang Allah tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai pudar, apalagi mati. Harus kita pupuk, harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, harus kita besarkan lagi sampai betul-betul menjadi orang yang sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai Allah dari segalanya. Itulah orang yang imannya sempurna. Mencintai Rasulullah lebih dari seluruh manusia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada bapakku, daripada anakku, daripada semua manusia kecuali diriku sendiri. Jadi Umar masih mengecualikan, belum bisa mencintai Rasulullah lebih mencintai daripada diri sendiri. Lebih mencintai Rasulullah daripada diri sendiri masih belum sanggup Umar lakukan. Itu kejujuran beliau. Maka apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, tidak wahai Umar, hatta akun ahabba ilaika min nafsika, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar seketika itu pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-an wallahi, sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasul, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu sempurna.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya mengembangkan cinta sampai menjadikan Allah yang paling dicintai. Kemudian di antara makhluk Rasulullah yang paling dicintai di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah mengancam orang-orang yang lebih mencintai makhluk daripada Allah dan Rasulnya, yang lebih mencintai jihad di jalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum," katakan wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian peroleh, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum mimma minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi dan jihad di jalannya, fatarabbasu maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan urusannya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita lebih mencintai barang-barang tadi, benda-benda tadi, dunia tadi daripada Allah dan Rasulnya, daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya. Kalau memang itu terjadi, maka tunggulah. Ini ancaman dari Allah. Allah tidak sebutkan akan diberi sanksi apa. Kata ulama, ketika Allah memberi sanksi dengan sanksi yang tidak ketahuan, ini adalah sanksi yang paling berat. Ini adalah ancaman yang paling berat. Maka waspadalah, hati-hatilah, karena Allah itu bisa menghalangi antara hamba dengan hatinya. Bisa jadi kita merasa bersalah, kemudian kita ingin bertobat, tapi Allah halangi antara taubat dengan hati kita. Kita tidak jadi bertobat. Nauzubillah min dzalik. Maka takutlah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah yuhibbul fasikin. Allah tidak mencintai orang-orang fasik. Jadi orang-orang yang tidak mencintai Allah di atas segalanya masuk kategori kefasikan dan bisa masuk ke dalam kekufuran, dan kufur juga bagian dari kefasikan secara umum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kewajiban kita semuanya untuk menjaga benih-benih cinta yang ada dalam hati kita semuanya. Jangan abaikan, jangan sia-siakan. Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hati kita. Kalau tidak, kita tidak akan masuk Islam. Kita tidak akan sholat, kita tidak akan taat, kita tidak akan belajar sunnah, kita tidak akan beramal soleh. Semua itu ada karena apa? Cinta yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Kata ulama, kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan membukakan bagi hambanya pintu-pintu amal dan menutup darinya pintu-pintu jadal atau perdebatan. Jadi kalau Allah cinta pada hambanya, memang ditanamkan dalam hatinya, dibuka pintu amal, dia mudah untuk beramal soleh, dan ditutup darinya pintu perdebatan, gak suka ngobrol, gak suka debat. Tapi sebaliknya, kalau Allah gak suka kepada hambanya, justru ditutup pintu amal, banyak debat, suka berdebat, suka ngomong, suka bertengkar, tapi tidak suka beramal soleh. Itu tanda ketika Allah tidak mencintai hambanya. Maka cinta Allah harus kita jaga. Kita harus senantiasa mencintai Allah dan terus mencintai apapun yang Allah cintai. Itulah hubbullah, kemudian hubbu fillah, mencintai apa-apa yang Allah cintai, dan sebagai konsekuensinya adalah membenci apa-apa yang Allah benci. Karena cinta tidak bisa berdiri sendiri tanpa benci. Nggak mungkin, mustahil orang hanya punya cinta tanpa benci. Ada cinta, ada benci. Maka itulah tali iman yang paling tinggi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min awsaqil iman." Di antara tali iman yang paling kuat, disebut oleh Rasul paling kuat, enggak ada iman yang lebih kuat dari itu. Yaitu apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fihi. Cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi membenci karena Allah artinya mencintai karena Allah artinya apa? Mencintai apapun yang Allah cintai. Jadi cinta kita dikaitkan dengan cinta Allah, tidak berdasarkan hawa nafsu kita, bukan selera kita. Semua kita bisa mencintai menurut nafsu kita. Kita bisa mencintai makanan, kita bisa mencintai pakaian, kita mencintai macam-macam. Itu belum tentu karena Allah. Tapi mencintai karena Allah artinya apa? Mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai orang yang beriman, mencintai orang yang beramal soleh, mencintai amal-amal soleh, ibadah-ibadah lebih daripada cinta hawa nafsu kita. Maka itulah orang yang sempurna imannya. Demikian juga dalam hal benci. Kita membenci apa yang Allah benci. Allah membenci kekufuran, Allah membenci kefasikan, Allah membenci orang-orang kafir dan orang-orang fasik.
maka tidak boleh kita mencintainya kalau kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa di hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa Allah akan mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, maka jadilah orang yang bertakwa. Setelah kita tahu bahwa cinta itu sangat penting dalam perjalanan hamba menuju Allah, karena cinta itu akan menghibur ketika kita terkena musibah. Cinta itu motor penggerak, penyemangat. Kalau kita lemah, berarti cinta kita lemah. Kalau kita sangat mencintai Allah, pasti tergerak untuk beramal soleh. Kalau orang lemah dalam beramal soleh, itu tanda cintanya semakin mengecil, bahkan redup dan mungkin mulai hampir padam. Maka waspadalah, jangan diterus-teruskan kemalasan. Kemalasan yang ada pada hati kita itu bersumber dari rasa cinta yang mulai redup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pupuk cinta itu. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Di antaranya membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Kapan kita merasa lemah, merasa malas, merasa futur, merasa tidak bersemangat untuk menuntut ilmu, coba ambil Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Tadabbur, kita resapi, kita renungkan, kita pahami. Kalau tidak bisa maka baca tafsirnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga banyak. Maka bacalah dengan tadabbur, dengan perenungan. Bahkan dibawa di dalam sholat, silahkan. Itu akan membuat hati kita mulai mencintai Allah kembali. Akan mencintai amal soleh lagi. Ciri orang mencintai Allah adalah mencintai amal soleh daripada amal-amal yang kita butuhkan. Kita lebih mencintai ketaatan pada Allah daripada perbuatan-perbuatan yang kita sukai. Membaca Quran dengan tadabbur. Kemudian memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan hati kita. Hati kita menelaah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kenali Allah dengan baik. Kita pahami makna-makna dari setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari. Dan para ulama sudah menulis tentang fikih Asmaul Husna agar kita bisa memahami setiap nama-nama Allah, setiap sifat-sifatnya. Karena semakin kita kenal, semakin kita cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kemudian yang lainnya adalah dengan mudah untuk zikir. Senantiasa berzikir, ingat Allah dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Jadi sikap, tingkah laku kita semuanya menggambarkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat misalnya, aqimis shalat dan dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi kalau kita salat kita pasti ingat Allah. Makanya kalau dalam salat pun tidak ingat Allah, ini salatnya cuma main-main. Ini salat yang hanya formalitas. Alhamdulillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu diantara cara agar kita bisa menaikkan kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum untuk meningkatkan cinta adalah dengan ilmu dan amal. Tingkatkan ilmu, tingkatkan amal. Semakin kita berilmu dan semakin beramal, insya Allah hati kita semakin kuat dalam mencintai Allah, karena semakin kuat iman kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah cita-cita setiap orang yang beriman dengan iman yang benar. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan cinta yang maksimal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyaqi wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.